Halo semua, ketemu lagi sama aku Nita di channel Ekonom. Di video kali ini, aku bakal ngebahas beberapa hal yang menurut aku penting sebelum kamu mutusin buat ambil KPR atau cicilan beli rumah. Walaupun kamu belum kepikiran buat beli rumah, video ini tetap penting buat kamu tonton supaya jadi bekal kamu ketika kamu sudah mutusin buat nyicil rumah KPR. Buat kamu yang udah kepikiran buat ngambil KPR, kamu wajib nonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum aku ngebahas hal apa saja yang wajib kamu tahu, buat kamu yang suka dengan dunia ekonomi dan bisnis, subscribe channel Ekonom ya. Jangan lupa nyalain juga loncengnya, biar kamu dapat info konten-konten terbaik dari kami. Sebelum kamu mutusin untuk beli rumah KPR, tentu kamu harus memastikan banyak hal terlebih dahulu. Pasalnya, kamu juga harus mempertimbangkan berbagai aspek finansial dan hal lainnya. Ini adalah beberapa aspek penting yang harus kamu pertimbangin sebelum kamu ambil KPR atau cicilan rumah. Aspek yang pertama, perhatikan kondisi keuangan kamu dalam jangka panjang. Banyak orang yang terburu-buru mutusin buat beli rumah. Entah itu pengen punya pencapaian sendiri, desakan orang tua, dan lain-lain. Meski demikian, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu apa saja yang harus kamu perhatikan dan pertimbangkan, termasuk kondisi finansial kamu dalam jangka panjang. Selain itu, ada banyak banget dari mereka yang mencari berbagai cara agar pengajuan mereka itu bisa disetujui oleh pihak bank karena ingin buru-buru milikin rumah. Nah, karena keputusan terburu-buru itu nggak jarang juga berbuah penyesalan. Karena beratnya bayar cicilan itu akan dirasain setelah kita berkomitmen. Tujuan penting dari menyicil rumah itu bukan dari KPR yang disetujui, melainkan dari kemampuan kita untuk melunasi dengan jangka waktu yang udah disepakati. Nah, kalau kamu udah mutusin buat ngambil KPR, sebaiknya dipikirin dulu dengan matang. Terutama nih, sumber penghasilan kamu di masa depan, yang bakalan kamu gunain buat nyicil KPR. Karena mutusin buat ngambil KPR itu bakal menyandra keuangan kamu dalam waktu yang lama, dan bakalan tambah tersandra lagi kalau sumber penghasilan kamu tidak selaras dengan kenaikan biaya hidup kamu. Selain itu juga, kamu harus mitigasi risiko. Kalau seandainya kamu kehilangan sumber penghasilan dan enggak sanggup buat ngelunasin cicilan kamu. Sepanjang tahun 2020 ini, banyak banget orang yang enggak sanggup buat ngelunasin cicilan KPR, karena penghasilan mereka itu berkurang, atau bahkan benar-benar kehilangan sumber penghasilan mereka akibat adanya wabah COVID-19 yang melumpuhkan perekonomiannya. Kondisi ini itu bisa jadi gambaran kamu. Kalau kamu yang ada di posisi itu, kira-kira apa yang bisa kamu lakuin? Jangan lupa juga menghitung semua biaya-biaya yang harus dikeluarin, seperti biaya notaris, profesi KPR, appraisal, pajak jual beli, biaya cek sertifikat balik nama, pembuatan AJB, dan lain-lain. Biaya-biaya ini itu kalau dikumpulin bisa lebih dari 5% dari harga rumah kamu. Hitung dengan rinci biaya yang perlu kamu siapin. Aspek yang kedua, hitung DP dan cicilan. Aspek penting lain yang perlu kamu pertimbangin adalah penghitung DP dan cicilan. Saat ini banyak bank yang nawarin DP KPR yang rendah. Memang DP KPR yang rendah itu sangat menggiurkan. Bahkan Bank Indonesia sendiri udah ngebolehin DP KPR dengan DP 0% untuk kepemilikan rumah pertama. Atau dengan kata lain, kamu bisa nyicil rumah dengan DP KPR yang rendah, bahkan bisa tanpa DP sama sekali. Nah, kamu perlu tahu juga kalau ngambil KPR dengan DP yang rendah, maka akan semakin besar juga jumlah pokok pinjaman kamu. Dan pastinya beban bunga yang akan kamu bayar akan semakin besar juga. Dan pada akhirnya, jumlah uang yang harus kamu keluarin jadi lebih banyak. Misalnya nih, kamu mau beli rumah seharga 400 juta. Kamu bayar DP sebesar 40 juta, atau 10% dari harga rumah kamu. Dengan cicilan selama 10 tahun, dengan fixed rate atau bunga tetap di 2 tahun pertama itu 8,49%. Beban pinjaman kamu ke bank itu 360 juta. Perkiraan cicilan kamu per bulan adalah Rp4.571.000. Nah, total harga rumah yang akan kamu bayar itu sebesar Rp553.295.000 dengan beban bunga
Rp153.295.000. Tapi kalau kamu perkecil jumlah DP-nya, katakanlah dari DP 40 juta, kamu turunin jadi 20 juta, atau 5% dari total harga rumah kamu, dengan tenor yang sama yaitu 10 tahun. Beban pokok pinjaman kamu menjadi 380 juta rupiah. Maka perkiraan cicilan kamu per bulan itu menjadi 4.825.000 rupiah. Total harga rumah yang akan kamu bayar 584.034.000 rupiah. Dan beban bunganya menjadi 184.034.000 rupiah. Kamu bisa menghitung simulasi cicilan KPR ini pakai kalkulator simulasi cicilan KPR yang disediain oleh banyak platform. Dalam kasus ini aku pakai simulasi cicilan KPR dari BTN. Di sini kamu bisa lihat kalau kamu ngurangin DP-nya, maka bakalan kena bunga yang lebih besar. Jadi total harga rumah yang akan kamu bayar jadi semakin mahal. Di sisi lain, semakin panjang durasi cicilan kamu, semakin besar juga beban bunga yang harus kamu bayar. Perlu diingat juga, biasanya bank itu nerapin fixed rate untuk beberapa tahun saja. Nah, sisa cicilan itu mengikuti sistem floating rate yang mengikuti suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Bisa jadi cicilan kamu di masa depan itu membengkak karena kenaikan suku bunga. Hal-hal seperti ini itu perlu kamu pertimbangin dengan matang. Sampai sini, mungkin kamu bakalan mikir, nggak apa-apalah beban bunga gak mahal. Kan harga rumah makin lama makin naik. Kalau beli rumahnya ditunda-tunda buat ngumpulin DP, yang ada harga rumahnya keburu naik. Memang betul, kalau ngambil KPR sekarang dengan DP yang rendah, beban bunganya jadi tinggi. Tapi di sisi lain, kalau kamu nunda keinginan kamu buat beli rumah, karena ngumpulin DP, harga rumahnya keburu naik. Nah, ini tantangan kamu sebagai calon pembeli rumah, menghitung dan mempertimbangkan. Kenaikan nilai objek pajak atau NJOP di lokasi yang akan kamu beli itu gimana? Nah, di sini kamu pertimbangin dengan bijak. Kamu mau ngambil beban bunga yang agak tinggi atau kenaikan NJOP yang tinggi? Aspek yang ketiga, teliti dulu sebelum membeli. Bisa dibilang rumah itu salah satu aset termahal yang dibeli. Dari itu kita harus benar-benar teliti sebelum membeli. Karena uang yang kita keluarin nggak sedikit. Nah, di sini kamu perlu cek juga. Yang pertama, apakah lokasi tersebut aman dari potensi bencana seperti banjir, longsor, dan lain-lain? Jangan sampai kamu baru sadar, ternyata lokasi rumah kamu itu langganan banjir atau longsor setelah kamu tanda tangan KPR. Banyak juga orang yang nyesel kalau rumahnya itu ternyata langganan banjir. Cari tahu dari warga sekitar situ apakah lokasi ini itu rawan bencana apa enggak. Yang kedua, cek juga tanah dan bangunannya. Nah, status tanah itu bisa dicek statusnya. Apakah zona hijau, zona kuning, atau zona apa? Nah, aku kasih tahu dulu kalau tanah yang berada di zona hijau itu tidak diperuntukkan untuk pemukiman. Jika lokasi rumah kamu berada di zona hijau, itu menyalahi aturan tentang tata ruang. Pastikan kamu cek ini agar kamu terhindar dari masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Hal lain yang perlu kamu cek juga kondisi tanahnya. Kondisi tanah yang lembek itu bisa bikin pondasi amblas. Tanah bekas rawa juga rentan untuk bergeser. Kondisi tanah ini itu sangat berpengaruh nasib rumah kamu di masa depan. Dari sisi bangunan, kamu harus ngecek juga. Dari kayu yang dipakai buat kusen itu kayu apa? Bahan yang dipakai buat fondasi, plafon, dinding kusen, dan lain-lain itu bahannya apa? Pengecekan ini itu menurutku penting, karena ini yang nentuin perkiraan waktu dan renovasi di masa depan. Aspek yang keempat, cek status sertifikat dan status kepemilikan tanah. Di sini kamu bisa ngecek dulu apakah statusnya itu udah sertifikat atau masih girik. Kalau udah sertifikat, cek aslinya sertifikat tersebut. Pokoknya kamu harus teliti, karena banyak juga sertifikat bodong atau sertifikat ganda. Nah, status kepemilikan tanah juga perlu kamu cek. Status kepemilikan tanah ada macam-macam. Ada hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lain-lain. Status kepemilikan tanah itu bisa dipakai buat acuan kamu untuk menentukan harga yang sebanding. Aspek lain yang kelima, kompatibilitas. Nah, kompatibilitas ini bisa dinilai dari beberapa sisi.
Misalnya, berapa jarak rumah kamu ke jalan raya, berapa jarak ke tempat kerja atau usaha kamu, lokasinya aman nggak sih? Seberapa jauh sih dari fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain-lain. Nah, hal-hal penunjang kayak gini itu bakal nentuin kelangsungan kehidupan kamu sehari-hari. Kecocokan juga bisa dilihat dari lingkungan dan tetangga kamu. Apa lingkungan sekitar kamu cocok dengan gaya hidup kamu? Nah, dari semua aspek yang udah aku jelasin tadi, bisa kamu jadiin patokan dalam mempertimbangkan sebelum kamu ngambil KPR. Nah, kalau kamu punya tips atau hal-hal yang perlu dipertimbangin sebelum ngambil KPR, kamu bisa share di kolom komentar, supaya kita bisa sama-sama belajar dan bisa lebih matang lagi dalam mengambil keputusan. Oke, segitu aja pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu tentang dunia ekonomi kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.